الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita hadir bersama Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Haji Ibrahim, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Mulyo, Ustaz Eko, dan para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak disebut nama-nama satu persatu, hadir bersama Haji Abdul Rahim, dan juga ibunda kita, ibunda Dr. Haja Astujiwati. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim An-Nur Yayasan Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semua panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, diluaskan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, hadir bersama juga kita Ustaz Farhan Zainul Muttaqin, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Khuluquna. Kita masih membahas akhlak yang pertama, yaitu khuluquna Allah, akhlak kita bersama Allah Ta'ala. Di antara akhlak kita bersama Allah Ta'ala, nastasghir bi azamatihi, kita merasa kecil di dalam keagungan Allah Ta'ala. Akhlak hamba kepada Allah Ta'ala tidak merasa besar, tidak sombong, tidak angkuh, tapi nastasghir, merasa kita itu rendah, kita itu kecil. Memang hakikatnya kita sangat kecil, sangat kecil. Kita tinggal di bumi yang luar biasa, kita di bumi, makhluk paling kecil di bumi, termasuk di bumi yang luas. Bahkan kita melihat bumi ini termasuk daripada yang Allah ciptakan yang kecil dibandingkan matahari, dibandingkan yang lainnya. Belum lagi dibandingkan galaksi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Langitnya Allah, ini bumi paling kecil, kita makhluk yang paling kecil. Bayangkan. Berarti dari sini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Maka jangan pernah merasa diri kita besar, jangan pernah merasa diri kita itu hebat, jangan pernah merasa diri kita itu sombong dengan apa yang mungkin kita miliki, kita punya, atau apa yang ada di dalam diri kita. Hakikatnya kita kecil, sangat kecil, lemah di hadapan Allah Ta'ala. Ya, makanya adab akhlak kita kepada Allah Ta'ala, nastasghir li azamatihi. Karena di saat kita merasa diri kita kecil, kita rendah, nah disitulah penuh harapan kita kepada Allah Ta'ala. Kita pasti akan berharap kepada Allah. Di dalam doa kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Kadang merasa kita tidak punya daya upaya, kita lemah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau dakwah ke Taif, ditolak oleh orang-orang Taif, bahkan sampai Nabi SAW diusir dan dilempari batu di Taif. Setelah itu Nabi SAW dalam doanya
beliau meminta kepada Allah Ta'ala dengan ucapan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi. Allah, wahai yang maha besar, aku mengadu kepadamu lemahnya diriku, kecilnya aku, tidak kuasanya aku, tidak mampunya. Disitulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa? Merasa diri kita kecil. Sebab orang yang tidak merasa dirinya kecil dari kebesaran Allah Ta'ala, timbul penyakit yang namanya kesombongan. Bahkan dia sombong dengan perbuatannya atau amal ibadahnya, hati-hati, yang menjadikan dia ujub dengan amal perbuatannya. Makanya Nabi SAW di dalam satu doanya, Subhanaka la uhsi thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa, tidak mampu membuat pujian padamu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Berasa Rasulullah nggak punya kuasa, nggak punya mampu. Segitunya Rasulullah SAW merasa dirinya nggak mampu memuji Allah Ta'ala. Terus kita bagaimana nih? Yang sombong dengan sholatnya, yang sombong dengan ibadahnya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa, pemimpin ahli ibadah. Gak pernah Nabi SAW merasa dirinya sombong. Bahkan ada malaikat yang Allah ciptakan dari pertama diciptakan bertasbih-tasbih sampai hari kiamat. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan bertahmid-tahmid sampai hari kiamat. Ada malaikat yang pertama diciptakan sujud-sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat diciptakan dari pertama ruku-ruku sampai hari kiamat. Tapi nanti datang hari kiamat, mereka hanya mengatakan, Ya Rabbana ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik wala abadnaka haqiqatu ibadatik. Ya Allah, Tuhan kami, tidaklah kami benar-benar mengenalmu sebenar-benarnya mengenalmu. Segitunya malaikat, tidaklah kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Gak merasa dirinya sombong, angkuh, tahu kadar dirinya di hadapan Allah Ta'ala yang maha besar. Ya, makanya kita tahu kadar diri kita di hadapan Allah. Nastasghir, kita kecil di hadapan Allah. Makanya dalam salat kita ucap Allahu Akbar. Allah maha besar. Apa ada yang lebih besar dari Allah? Dulu ada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini salah satu pengikut daripada agama Nasrani, Ibrahim. Adi bin Hatim ini dengar kabar tentang Nabi Muhammad, kabur. Tapi dia nggak demen sama orang-orang, kalau bahasa kita pendeta, dia nggak demen juga. Dia lari dari kabar tentang Rasulullah, dia lari dari pendeta itu. Sampai apa dia jenuh juga di tempat tersebut, dia balik lagi. Maka dia dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, dia agak penasaran. Kabar ini masih terus berlanjut. Dia bilang, saya kepengen ketemu Muhammad. Saya pengen ketemu Muhammad. Kalau dia seorang raja, kalau dia seorang raja, saya nggak takut dengan raja. Saya nggak takut, saya bakal temuin. Sampai dia temuin. Ketika dia bertemu, jumpa dengan Rasulullah SAW, datang. Rasulullah tanya, siapa kamu? Kata Adi bin Hatim, saya Adi bin Hatim. Rasulullah tahu. Kata Rasulullah, yuk ikut ke rumahku. Rasulullah. Kagetnya Adi bin Hatim, boleh diajakin ke rumahnya. Di jalanan, Rasulullah jalan, ada ibu-ibu manggil Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya hajat begini, tolong ya Rasulullah. Rasulullah selesai itu hajatnya si ibu. Adi bin Hatim langsung bilang, raja, tapi bukan kayak raja ya orang. Nggak mungkin raja, nggak mungkin. Sampai apa masuk ke rumah Rasulullah, diajak masuk ke rumah Rasulullah, ada bantal satu. Kata Adi bin Hatim, silakan duduk, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, enggak, kamu yang duduk di bantal. Hormatnya Rasulullah apa tamu, kamu yang duduk di atas bantal. Enggak, engkau. Enggak, kamu tamu duduk. Duduk dia di atas bantal, Rasulullah duduk di bawah.
Dia bilang nggak ada raja kayak begini, nggak ada. Nah, kalau raja merasa dirinya besar, ya Rasulullah SAW. Sampai diajak ngomong, dibicara. Apa di antara salah satu ucapan Rasulullah, "Hai Adi, apakah ada yang lebih besar dari Allah?" Nggak ada. Apa kamu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah? Percaya. Apa ada yang lebih besar daripada Allah? Nah, si Adi bin Hatim ini orang-orang pastor di sana itu biasa ngambil murabba. Murabba itu seperempat daripada harta yang mana diambil oleh mereka. Dia nggak setuju dengan hal itu. Dia nggak demen. Dia ngambil, tapi tahu bahwa itu nggak benar, itu nggak boleh, nggak halal. Rasulullah udah tahu, kata Rasulullah, apakah kamu mengambil murabba? Iya Muhammad. Padahal kamu tahu dalam agamamu itu tidak halal. Benar, sodaq kayak tahu Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Baru apa yang menjadikan engkau mau masuk Islam? Apa yang menghalangimu masuk Islam? Rasulullah langsung bilang, yang menghalangimu masuk Islam adalah kamu takut khawatir. Kekhawatiranmu, rasa takutmu dengan raja-raja kelompokmu, kekhawatiranmu dengan orang-orang nanti akan berkata apa padamu, dijawab semua sama Rasulullah. Sampai Adi bin Hatim itu takjub dengan ucapan Nabi SAW. Tapi yang hebat apa? Ucapan Nabi bilang, apa ada yang lebih besar dari Allah? Langsung Allah Maha Besar. Allah Maha. Artinya apa? Astasghir li awamatihi, kita merasa rendah, kecil di hadapan Allah Ta'ala. Dengan itu kita perlu kasih sayang Allah, butuh kasih sayang Allah, mengemis kasih sayang Allah Ta'ala. Ini adab kita kepada Allah. Jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa angkuh. Berapa banyak orang yang angkuh, sombong kepada Allah Ta'ala, hancur hidup, hancur. Nah, ini adab yang keempat. Yang kelima, wa naqumu lahu fi jawfil lail wa dhulmatihi. Adab kita kepada Allah Ta'ala, naqumu lahu, bangun untuknya, fi jawfil lail, di tengah malam, bangun tengah malam, wa dhulmatihi, dan gelapnya malam. Bangun malam, tahajudlah, ya ibadahlah, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu adab. Banyak hamba yang beradab kepada Allah Ta'ala, mereka tidak menyia-nyiakan bangun malam. Mereka menyibukkan di malam harinya dengan Allah Ta'ala. Ini salah satu amalan sir, amalan rahasia. Karena gak semua orang tahu orang bangun malam kan. Kita masing-masing punya rumah sendiri-sendiri. Kita nggak tahu masing-masing yang bangun. Itu amalan rahasia. Sir bainak wa bainallah, rahasia antara kamu dengan Allah Ta'ala. Bangun malam. Kalau bisa dianjurin sepertiga malam terakhir. Paling afdol bangun malam itu sepertiga malam terakhir. Nanti bagi aja malam jadi 3. Isya sekarang jam 7, subuh jam 4. Nanti bagi aja. Ya, dari jam 7 sampai jam 4. 3 tambah 2 5 tambah 4, berarti 9 jam. Dibagi 3, berarti 3 jam sebelum subuh. 3 jam sebelum subuh, berarti dari jam 1, jam 2, jam 3. Atau jam 1 ke jam 2 ke jam 3 ke 4. Ini paling nggak mampu juga, paling terakhir dah. Minimal nisf sa'a qabla al-fajr, setengah jam sebelum waktu subuh. Itu disebutnya waktu sahur. Kalau kita suka bilang waktu sahur. Sahur itu sahar, sepertiga malam terakhir, ya, sebelum subuh, 1 jam atau setengah jam sebelum subuh, disebutnya waktu sahur. Itu waktu yang indah, waktu yang mulia, waktu sahar bih yatib, ya, al-hal li ahli shahaba. Waktu sahar itu adalah waktu yang indah bagi mereka yang memiliki keadaan yang hatinya bersih. Mereka bangun malam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sepertiga malam terakhir, khususnya waktu sahar, setengah jam sebelum subuh, sebelum pagi. Hidupin waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Paling enggak tuh jangan sampai enggak bangun malam. Jangan sampai enggak bangun malam, rugi kita, rugi banget.
Ya ada sebagian kita bangun malam kamar mandi anyang-anyangan doang. Terus balik lagi, tidur lagi, jangan. Minimal dah ente istighfar. Bangun malam nih kamar mandi, ya udah bisa kamar mandi. Mampir air wudu istighfar, astagfirullahaladzim. Ya li walidayya, baca ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Baca ya Allah doa munajat. Karena waktu tersebut waktu yang diijabah doa. Dalam riwayat Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala memanggil, kata Rasulullah dipanggil. Ya yunadi fi kulli sahar. Allah memanggil di waktu sahar tersebut, hal min mustaghfirin. Mana yang minta ampun, mana yang minta hajat, mana yang minta taubat, Allah penuhi. Allah kasih. Ya kadang-kadang kitanya lalai, kita dipanggil sama Allah, kitanya tidur, terlelap, padahal Allah manggil kita. Allah pengen kita bangun, pengen kita ibadah, pengen kita taat. Ya jadiin waktu tersebut beribadah sama Allah Ta'ala. Kalau dulu orang soleh luar biasa sampai semalaman penuh bangun. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu ibadahnya kalau malam sujud sampai subuh. Malam ini malam ruku-ruku sampai subuh. Rabiatul Adawiyah begitu. Rasulullah SAW baca ayat kadang-kadang dari malam itu dibaca diulang-ulang sampai subuh. Salah satu ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa, untuk adibhum fa innahum ibadu, famintaghfirhum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa bilang sama Allah, ya Allah, kalau engkau siksa mereka hambamu, umatnya maksudnya. Kalau engkau mengampuni mereka, engkau yang maha bijaksana. Nabi nangis, semalaman nangis tadi. Nangis Nabi SAW malam. Nabi SAW tiap malam sujud doain kita umatnya. Ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai dalam riwayat Nabi SAW itu basah sajadahnya dengan air mata. Kita kapan sajadah kita basah dengan air mata itu? Ya, Nabi SAW sampai ya tawarram gadamah. Ya, Nabi SAW itu sampai bengkak. Kaki-kakinya itu bengkak, tumitnya Nabi itu bengkak. Bayangin, didoain kita ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai dalam riwayat Nabi baca ayat itu adibhum fa innahum ibadu wa in taghfirhum fa innaka antal azizul hakim. Nangis Nabi, kayf ummati min ba'di. Ya Rabb, gimana umat saya setelah saya ingat bangun malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalihin bangun malam. Sampai Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau bilang, Habib Abdullah bin Umar nih ayahnya Habib Salim bin Hasan Asy-Syatiri bilang, para pencari ilmu kayak kita nih pencari ilmu. Ya, para pencari ilmu enggak disebut mereka thalabul ilm, pencari ilmu, kecuali dia ngamalin dua. Kalau enggak ngamalin dua belum jadi pencari ilmu. Siapa yang pertama? Yang jaga sholat jamaah 5 waktu. Yang kedua orang yang bangun malam, nggak tinggal. Ya kalau masih ninggalin bangun malam, sholat nggak berjamaah, berarti belum thalabul ilm. Sampai ada ulama bilang ma'ahbab law lagi amulail ma'ahbabtul baqa di dunia. Kalau bukan karena bangun malam, saya nggak pengen hidup lama-lama di dunia. Jadi indahnya hidup di dunia nih, kita berpanjang umur, dikasih banyak umur adalah kesempatan kita bisa bangun malam. Kita bisa bangun malam. Yang orang-orang yang asyik dengan apa? Dengan tidurnya, kita malah bangun di rumah kita. Kita gelar sejadah kita, munajat sama Allah, minta sama Allah, ngemis sama Allah Ta'ala. Itulah keindahannya hidup. Sampai ada di dalam kitab Nasihat ini Al-Imam Al-Haddad bilang, ada ulama bilang nanti gimana sifatnya penduduk surga. Di surga ada nggak bangun malam? Kalau ahli surga ada bangun malam, innahu lafi 'aisyin thayyib. Sesungguhnya mereka dalam hidup yang indah. Udah di surga ada bangun malam. Ya, kan indah. Jadi apa yang indah dalam hidup kita di dunia? Ya bangun malam. Karena waktu tersebut berapa banyak hamba-hamba Allah diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah, dimuliain sama Allah. Jadi kalau kita ngerasa kita pengen dipilih sama Allah, ya pengen gitu, ya Allah pilih saya jadi hamba yang Engkau cintai. Namun mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Ngapain kita bangun malam nih? Video filil di malam hari. Ya, dalam satu ayat Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka an asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud." Ayat turun buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Ayat turun sama Rasulullah. Al-Quran turun buat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Karena nanti Nabi SAW bakal dibangkitkan maqamul mahmud. Derajatnya Nabi itu maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Makanya kita habis adzan kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wa salatin ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa ba'dhu maqaman, yang bangkit nanti di kedudukan yang terpuji. Jadi ayat ini pertama turun buat siapa? Buat Rasulullah. Makanya kata ulama, buat kita umat Nabi bangun malam itu hukumnya sunnah. Tapi buat Nabi wajib. Nabi wajib. Nabi selalu bangun malam. Gak pernah ditinggal oleh Nabi. Karena Nabi lah yang akan nanti dibangkitkan di kedudukan yang terpuji. Guru mulia kita Habib Umar, Syekhna, guru kita Habib Umar bilang, barang siapa yang nanti di hari kiamat mau dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah di kedudukan yang terpuji, maka bangun malam jangan ditinggal. Siapa dari kita yang kepengen nanti dibangkitin kumpul sama Rasulullah di kedudukan yang terpuji, maka bangun malam. Karena ayat ini memberikan isyarat supaya kita nanti bisa sama Rasulullah SAW di tempat yang terpuji, di kedudukan yang terpuji. Ya, kita bangun malam. Ya, apa yang kita lakukan? Astaghfirullah, banyakin istighfar. Bangun malam minta ampun Allah. Al-min mustaghfirin, karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya Allah manggil kata Rasulullah, mana yang minta ampun? Kita nih ya Allah yang banyak dosa. Kalau kita perhitungin, kita bayangin diri kita dari kita kecil sampai sekarang, berapa banyak dosa? Berapa banyak dosa yang kita pernah perbuat? Kita patut minta ampun, patut mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nastaghfiruh, ya, minta ampun sama Allah Ta'ala dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Allah nggak ampunin, tapi berharap ampunan Allah. Makanya ucapannya Abu Nawas dalam riwayat Abu Nawas, bawain syair, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala adwa ala naril. Ilahi Tuhanku, aku nggak pantas dapat surga firdaus. Aku juga nggak kuat kalau disiksa di api neraka. Terus apa kata? Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka anta ghafurud dzambi. Maka hadiahkan aku taubat. Fahabli taubatan waghfir, ampuni dosa-dosa. Dan ini dibawa sama orang-orang soleh. Sampai dalam hasyiah Al-Baijuri dianjurin kita baca habis salat Jumat. Habis salat Jumat dianjurin kita baca Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Makanya kalau habis salat Jumat jangan buru-buru. Sejadahnya dilipat langsung kabur. Kayak bocah. Bocah wajar langsung buru-buru. Bocah ngerti. Ya, kita perlu minta ampun. Misalnya Jumat nih, waktu ijabah. Inna fil Jumat sa'ala wa wafiqaha al-muslim ad-du'a bistajab. Ada di hari Jumat itu satu waktu yang kalau bertepatan seorang muslim berdoa pasti dikabulkan. Bisa jadi habis sholat Jumat. Kita nggak tahu waktunya kapan. Makanya jangan buru-buru. Ada waktu yang mulia, ada waktu. Jangan ikutin orang yang demen kalau habis sholat langsung kabur. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas lari. Ya, banyak. Kemarin beneran ini nyata. Sedih sambil kesel, tapi saya khotib Jumat di satu masjid. Udahan tahu dah sebelum khutbah Jumat dibilang dia pada jenazah di belakang. Ya jenazah nih. Ya, kita khutbah kita cepetin.
khutbah kita cepetin, sholat juga kita cepetin, sampai zikir kita cepetin. Tadi mau baca Fatihah 7 kali, kan sunnah hari Jumat Fatihah 7 kali, Rasulullah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, lama tuh duduknya. Mau bacaan tuh pas ingat, oh ya ada jenazah udah deh. Fatihah langsung nengok belakang doa, biar cepet. Nggak taunya pas jenazah ditaruh di depan, banyak tuh kiai habaib, banyak pada hadir sholat Jumat di masjid itu. Cuman nggak tahu nih, antik sendiri nih orang, modelannya lain sendiri. Ya kata pengurus masjid, dah mau siapa mau habib? Oh enggak, saya kan keluarganya. Memang afdol kalau sholat jenazah itu yang afdol yang nyolatin anak atau keluarga deh, saudara, anak itu afdol. Tapi kalau kagak bisa, minta sama kiai yang ustad. Ada siapa kan, ada guru, ada siapa biar mimpin sholat. Jangan sembarangan. Jangan ngerasa diri kita mampu, kita bisa padahal kagak bisa. Sholatin, sholatnya cepet banget. Takbir, Allahu Akbar. Fatihah aja belum kelar, Allahu Akbar. Sholawat belum, Allahu Akbar. Nah, pas yang ketiga doa, udah kagak pakai doa lagi langsung Allahu Akbar. Terakhir Allahu Akbar lagi. Sholatnya bukan jenazah. Cepet bener. Rapi selesai udah deh. Selesai dari sholat jenazah, salam-salam. Pengurus masjid bilang kayak doa-doa. Tahu-tahu nih, imam bilang udah nggak usah pakai doa, langsung angkat, langsung kumpulin. Nggak taunya nih orang anti yang berdoa kali ya buat orang meninggal. Ada yang pengen ngomong, udah besok-besok jangan disolatin, langsungnya kuburin. Saking iya pengen nggak pakai doa. Bukan namanya pengen kesian tuh orang tua kita. Nah kalau nggak bisa doa buat jenazah, Nabi SAW yang suruh kok kita doain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan wa'akrim nusulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bima'il thalaj wal barad. Doain orang tua kita apalagi sampai kagak mau didoain, kagak usah. Ayo doa, nggak usah. Lah, doa nggak usah. Gimana ceritanya ini dunia? Sedih sampai kesel tapi modelannya dikit. Lah bukan apa-apa, besok jamaah ya Allah. Kalau kita kagak bisa nih, jadi udah kita minta Ustaz, saya tolong dong pimpin sholat. Ngambil barokahnya guru-guru kita, biar mereka yang nyolatin. Jangan sembarangan. Masya Allah. Ya bukan apa-apa. Di dalam satu riwayat, orang yang nyolatin orang yang diampuni dosanya sama Allah, dosa kita diampuni sama Allah. Jadi kita minta sama Allah biar diampuni dosanya. Doain. Jangan kayak kita kucing mati main langsung kuburin aja. Ya, nah ini banyak yang begitu. Ya, kita perlu berdoa, minta Allah Taala. Nah, apalagi itu di hari Jumat seperti itu, minta ampunan Allah, khususnya buat orang tua. Allah sendiri yang ngajarin kita. Dalam ayat Al-Quran kita baca Rabbi ghfirli wa li walidayya. Allah yang suruh kita baca ini. Minta ampunan sama Allah Ta'ala buat siapa? Buat diri kita, buat orang tua kita. Rugi kalau kita punya anak nggak mintain ampunan buat kita, nggak mau istighfarin buat kita. Apa sih tujuannya kita punya anak? Di antaranya supaya punya anak soleh, solehah, yang nanti ketika kita sudah tiada, mereka mendoakan kita. Itu tujuannya kita punya anak. Ya, semakin banyak anaknya, banyak yang doain. Ya, itu tujuannya. Biar apa? Biar insya Allah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Nah begitu juga untuk kita istighfar di malam hari. Wa nas'adu bi munajati, dan bahagia, senang dengan bermunajat kepada Allah di waktu malam nih. Mesti kita punya perasaan nyaman, nikmat, enak, senang. Kita munajat sama Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir. Tapi biasanya dengan keistiqomahannya, kalau sekali-sekali biasa aja rasanya. Coba deh tiap malam kita bangun, enak banget. Sekali kita agak bangun malam, wah berasa agak enak hidup kita. Sedih hidup kita. Ya orang mah kalau kagak biasa kagak terasa. Tapi kalau udah biasa dia bangun malam, sehari nggak bangun malam, sedih. Berasa. Makanya kita perlu merasa senang, merasa bahagia dengan kita bermunajat, berdoa, minta, mohon sama Allah Ta'ala. Mesti kita punya berasa senang gitu, bahagia. Ya. Karena di dalam berasa senang itu, insya Allah nyambung hubungan kita dengan Allah Ta'ala.
Kemudian apa lagi? Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Hum kanu qabla dzalika muhsinin." Allah berfirman, sesungguhnya mereka sebelum itu mereka golongan orang yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari mereka yang di malam hari rebah tidur. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu malam mereka beristighfar. Mereka mohon ampunan Allah, mereka ngemis kepada Allah Ta'ala. Indah, indah banget. Apalagi kalau kita ngerasain istiqomah, apa hajat kita, harapan kita, doa kita, coba ada bantu dengan bohong kalau nggak diijabah Allah. Pasti. Di antara hal-hal yang mempercepat doa kita dikabulkan Allah, yang pertama bakti orang tua, sayang cinta orang tua. Yang kedua sedekah sama anak yatim. Yang ketiga bohong. Doa diijabah sama Allah Ta'ala di waktu bangun malam. Nah, ini coba diamalkan. InsyaAllah mudah-mudahan barokah majelis malam ini kita termasuk orang-orang yang ngamalin ya, ilmu, bisa bangun malam, beribadah sama Allah Ta'ala. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian apa lagi adab kita sama Allah? Awwalu mana tajihi ilaih indah kulli sadmah. Allah lah adab kita sama Allah. Pertama, mana tajihi ilaih, kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Ta'ala. Mengembalikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tajihi ilaih, kita menghadap Allah Ta'ala indah kulli sadmah, di dalam setiap apa yang terjadi di permulaan. Sadmah itu apa yang terjadi, misalkan kesulitan apa, kembaliin semua sama Allah Ta'ala. Ada apa, ada musibah, ada apa, ya udah kembali nama Allah, alhamdulillah. Saya ngeliat banget kemarin tuh waktu viral videonya Habib Umar, kita punya guru, dapat kabar sahabat beliau meninggal, Abu Bakar masyhur. Dapatnya lagi ngajar begini, tuh ada murid yang ngasih unjuk handphone begitu tuh, kabar duka Abu Bakar meninggal dunia. Habib Umar habis lihat itu langsung gini, diam, langsung ucapin apa yang pertama? Alhamdulillah. Mengembalikan segala sesuatu langsung kepada Allah. Ini hamba Allah, begitu mestinya. Kita mestinya begitu. Apa aja yang terjadi, alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh nih, kemarin yang rame, mungkin jamaah udah pada ngeliat sendiri videonya saudara kita di Gaza, yang hilang keluarganya, yang hilang anak, cuma ngucap alhamdulillah. Semua dikembalikan sama Allah Ta'ala. Hamba Allah. Tahu, karena hanya dalam kehidupan kita di semuanya titipan Allah. Anak, harta, apapun, istri, keluarga, semua titipan. Nah, ini yang perlu. Makanya pernah Nabi SAW waktu lewat satu kuburan, ada perempuan lagi nangis di kuburan. Nangis sampai nggerung-gerung tuh perempuan nangis. Kata Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dijawab, mata ibni ya Rasulullah, anak saya nih yang masih kecil meninggal dunia. Kata Rasulullah, kalau engkau sabar sebenarnya itu lebih baik dari engkau menangisinya. Oh begitu ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar. Kata Rasulullah, ya as-sabru inda sadmatil ula. Kata Rasulullah, sabar itu ketika papasan yang pertama. Jadi kita kalau papasan pertama, alhamdulillah, sabar. Makanya dulu ada Sayyidina Abdullah, sahabat Nabi, Abdullah bin siapa? Dia punya anak dua, laki-laki. Suatu hari, subhanallah, ini Abdullah ini mau diamputasi kakinya, mau dipotong satu. Kalau bahasa kita kena diabetes lah. Kata dokternya, tabib di zaman Rasulullah SAW mesti dipotong. Akhirnya sahabat ini bilang, ya udah potong, tapi kalau mau dipotong, potong saya lagi sholat. Jangan potong sekarang, potong saya lagi sholat. Minta dipotongnya lagi ngapain? Lagi sholat. Karena dia nggak ngerasa kalau lagi sholat, saking khusyuknya sholatnya nggak ngerasa. Dipotonglah kakinya lagi sholat, nggak berasa tuh, kakinya satu gitu. Pas mau pulang ke rumahnya, subhanallah, itu anaknya dua lagi main di atas atap. Yang ngatu ternyata jatuh, kepleset, meninggal. Dia baru jalan pulang tuh dikabarin sama keluarganya, Abdullah, putramu yang satu meninggal dunia, jatuh dari atas lantai atas.
Dia cuma berucap apa? Langsung gak banyak bicara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengambil dariku satu kaki dan satu anak dan menyisakan untukku nikmat satu kaki dan satu anak. Langsung nggak pakai dia kembaliin semua perkara hidupnya kepada siapa? Ini yang hebat. Ya, imannya luar biasa. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di Gaza luar biasa iman. Mudah-mudahan Allah terus tetapkan iman mereka. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Amin ya Allah ya Rabbah. Ya kalau kita bayangin kita nih ada di mereka gitu ya Allah, mungkin kita kan sanggup. Nggak sanggup kali kita ngalamin yang seperti itu. Luar biasa. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi paling enggak ayo kita belajar apa adab kita sama Allah, kita mengembalikan hadapi Allah Subhanahu wa taala dalam segala. Makanya waktu Nabi SAW sedih Nabi dihina, dicaci maki. Apa turun ayat Allah berfirman, "Kan na'lamannaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Kami tahu sedihnya hatimu dengan ucapan mereka orang-orang kafir. Tapi apa kata Allah? Fasabbih itu menyandarkan kepada Allah sifat yang pantas pada Allah. Jangan menyandarkan sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Jangan bilang Allah nggak sayang, Allah nggak adil, Allah ngambil dari saya ini, ya Allah murka. Jangan. Bihamdi rabbik, pujilah Allah, wa kun minas sajidin. Kembalinya apa? Jadilah kita orang yang sujud, maksudnya sholat. Jadi kalau kita punya masalah apapun, kembalinya siapa? Sama Allah. Seberat apapun masalah, nggak ada orang hidupnya nggak ada masalah. Semua orang macam-macam punya masalah. Yang kita lihat senang, ya masing-masing punya masalah. Kan masing-masing belum tentu tahu masalahnya masing-masing. Karena kita udah kepusingan sama urusan kita masing-masing. Kan ada videonya tuh, jika Anda punya masalah, ya udah masalah Anda bukan masalah saya. Kan begitu saja. Ya masalah itu bukan masalah apa gitu. Ya masing-masing semua punya masalah. Seindah-indahnya kita mengembalikan masalah kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nattaji ilaihi inda kulli sadma, apapun yang terjadi. Makanya pesan hadirin. Apa pesannya? Ketika kita ngerasa banyak masalah, banyak kesulitan, banyak problema, coba kita introspeksi dulu. Rubah gitu, deketin diri kita, ibadah, taat. Apa yang kurang-kurang kita sempurnain nih. Yang ketinggalan, ayo kita lengkapin. Tuh memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Allah bakal perbaiki hubungan kita dengan makhluk. Makanya mereka orang-orang soleh kehidupannya indah. Kenapa? Karena mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, ibadah Allah. Itu sama makhluk semuanya diperbaiki. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, idza haballahu 'abdan ada Jibril, Allah yuhibbu fulanan fa'il. Kalau Allah udah cinta sama hambanya dipanggil begitu, ya Jibril, aku cinta sama si fulan, cintai dia. Udah dicintain malaikat Jibril panggil lagi malaikat yang ada di langit semua. Disuruh cinta sama si hamba fulan. Udah dicintai sama malaikat yang ada lagi, yudha'lahul ghafir, yudha'lahul ghafir di dunia. Allah bakal taruhin penerimaan di hati makhluknya di dunia. Manusia bakal cinta sama dia. Bukan cuma manusia, makhluk Allah bakal cinta. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka yang menjadikan diri mereka di jalan Allah, Allah bakal jadikan orang-orang berkhidmat buat dia. Allah bakal jadikan orang-orang senang, bahagia di dekat dia. Kenapa? Dia menjadikan hidupnya di jalan Allah. Ya, cuman memang kita akui kita banyak masalah hidup, banyak problem. Karena kita jauh dari Allah. Kita jauh, kita sering lupa, kita sering lalai. Ya, kita masih kadang-kadang perintah Allah kita tunda-tunda, kewajiban kita lalaikan. Sehingga apa? Hidup kita pun disulitin. Ya, sebenarnya ini salah satu peringatan dari Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mengembalikan langkah kita kepada Allah. Ayo balikin langkah kita kepada Allah Ta'ala. Ya, sekarang
di Gaza. Ya. Kita yakin tidak turun bala kecuali karena dosa. Tapi apa ya saudara kita di Gaza diuji mau Allah turun bala karena dosa enggak? Mereka enggak punya dosa, tapi dosa kita. Kita nih yang banyak dosa, yang di mana-mana banyak dosa, sehingga terjadi tertimpanya kepada saudara-saudara kita. Makanya orang-orang soleh selalu memberi nasihat, kalau pengen Allah rubah keadaan saudara kita di sana, kita rubah keadaan kita, maka Allah rubah keadaan mereka di sana. Dirubah sama Allah Ta'ala. Makanya jadi momentum supaya apa? Kita memperbaiki hidup kita. Cahaya Allah dibagiin, hidayah Allah bertebar luas di mana aja. Tinggal hati kita yang mau mengambilnya, hati kita yang mau meraihnya. Karena kebaikan itu datang dari diri kita masing-masing. Ya, dan ini masanya yang disebut sama Rasulullah. Ya, Rasulullah ada sebut dalam hadis yusbih mu'minan wa yumsi kafir, lewat. Berapa banyak orang pagi hari masih beriman, sorenya udah kafir, banyak yang begitu. Sekarang masa yang Rasulullah sebut fisqatan, kata Nabi. Ada dua kelompok, kata Nabi. Fisqat iman la nifaq fi, wa fisqatu nifaq la iman. Nih, kelompok zaman sekarang nih, akhir zaman, kata Rasulullah, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang beriman, nggak akan ada kemunafikan lagi. Kelompok yang kedua, kelompok munafik yang nggak ada keimanan. Ini sekarang. Makanya nih masa zaman sekarang ini zaman Allah memilah dan memilih mana orang-orang yang Allah kuatkan imannya, mana orang-orang waliyadzubillah yang diberikan kemunafikan oleh Allah. Makanya kita minta Allah biar kita dikelompokin orang-orang yang beriman. Bisa lihat deh, saudara kita di pantai, di Gaza, di Palestina, coba lihat ada orang-orang bertindak, ada orang-orang malah konser, ada orang-orang malah ngurusin dunianya dia. Ya kita lihat negara-negara Arab, berapa banyak yang diam, yang nggak ada bicaranya, nggak ada pemimpin-pemimpin. Nah ini tugas mereka, pemimpin-pemimpin. Bukan tugasnya. Kalau kita bukan tugas kita. Kalau kita diizinin perang, kita ikut perang. Nah, kita masyarakat. Kita bisa lihat mana orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang-orang beriman, mana orang-orang waliyadzubillah tetap dalam kemunafikannya, semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin lalai kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang Allah kuatkan iman kita, golongannya, golongan orang-orang yang beriman. Kalau bicara apa? Bicara Palestina yang bisa buka nanti Imam Masjidil Aqsa, yang bisa bukanya Masjidil Aqsa ya, itu nanti Imam. Dan di akhir zaman itu yang disebutin dalam hadis Rasulullah SAW, pohon sama batu bisa ngomong. Di akhir zaman. Di belakangnya ada orang Yahudi itu ngumpet ngomong ke pohon sama batu. Itu akhir zaman. Itu udah disebutin nama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bicara Imam Mahdi di betanya, mabain rukni wal maqam, di antara rukun dan maqam Ibrahim di Ka'bah. Ya, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi sekarang mau dibangkitin di Pondok Gede, itu Ka'bahan. Ya kali ada yang ngaku, banyak. Ya, yang namanya Mahdi mah banyak, barokah itu. Ya namanya doang barokah. Ya, tapi kalau ngaku Imam Mahdi, nggak perlu kita percaya, karena Imam Mahdi itu sebelum Imam Mahdi bangkit itu akan terjadi gerhana di hari 15 Ramadan. Gampang kelihatan, karena belum pernah terjadi di 15 Ramadan terjadi gerhana. Dan di tahun itu akan dibangkitkan Imam Mahdi. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dibuka Masjidil Aqsa. Tapi mudah-mudahan Allah beri kemenangan saudara kita kaum muslimin, biar kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kemarin mau diajakin lagi jadi, saya diajakin bang dong pada ke Aqsa, kita lagi ikut. Ya mudah-mudahan kali tahun depan udah aman lagi bisa ke Masjidil Aqsa. Ya amin ya robbal. Ya karena itu kita cuma diajak doang, betul nggak? Kalau disuruh bayar sendiri mau nggak mampu, diajak kayak ayo ikut gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan barang-barang semua bisa ke Masjidil Aqsa. Karena memang
Nabi SAW la tusyaddu ri'al thalath masajid. Ya, nggak boleh kita memaksakan perjalanan kecuali 3 masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram Makkah, sama Masjidil Aqsa. Ini tanah-tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala jadikan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sampai kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Amin, berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian nanti alaihi wahdahu bi jamil umur, insyaallah kita sambung di bulan yang akan datang. Masih akhlak sama Allah dulu. Biar kita jadi hamba yang berakhlak sama Allah taala. Jadi salah satu tanda hamba yang berakhlak kepada Allah, mereka orang-orang yang merasa rendah di hadapan Allah, bangun malam, ibadah, kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, selalu menghadapkan dirinya dalam segala hal kepada Allah Ta'ala. Senang, sulit, dapat kebahagiaan, bersyukur sama Allah, dapat kesulitan, bersabar sama Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.